Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sebastian Syagun, praktikan praktikum statistika 2. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah status pekerjaan mempengaruhi preferensi dalam memiliki metode pembayaran. Banyak 150 orang responden diminta untuk memilih antara tiga metode pembayaran yaitu tunai, kartu kredit, dan dompet digital. Diperoleh data hasil survei dalam tabel sebagai berikut. Kemudian dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, apakah status pekerjaan berhubung dengan preferensi metode pembayaran? Untuk soal nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kabar polusi udara di tiga lokasi berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari tiga wilayah dengan tingkat populasi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Dengan semakin tinggi skor menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disediakan dalam tabel sebagai berikut. Kemudian, dengan taraf signifikan alfa itu 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Dan yang nomor 3 itu, Siko Cafe ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan terhadap 4 jenis kopi yang mereka sajikan. 10 pelanggan diminta untuk mencicipi dan memberi penilaian terhadap 4 jenis kopi, yaitu kopi A, B, C, dan D. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 hingga 5, di mana 1 sangat buruk, 5 sangat baik. Hasil penilaian pelanggan telah disajikan dalam tabel 3 berikut. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan di antara jenis kopi tersebut. Untuk nomor 4, yaitu Bank Osik ingin mengetahui apakah perubahan tampilan termuka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Banyak 10 nasabah Bank OSIP dipilih secara acak. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu belum dan sudah pembaruan aplikasi telah dicatat pada tabel 4 berikut. Berdasarkan jumlah transaksi nasabah tersebut, apakah dengan perubahan tampilan yang termuka aplikasi mobile tersebut, cara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Soal nomor 5, untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi, Laboratorium OSIK memberikan akses ke platform belajar online pada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah 1 semester, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Data nilai ujian akhir kedua kelompok mahasiswa diberikan dalam tabel berikut, yaitu dengan alfa senilai 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Soal nomor 6, itu jurusan Teknik Industri Tirta ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kepuasan mahasiswa terhadap tiga jenis metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen. Diasumsikan bahwa siswa yang merasa nyaman dengan metode pembelajaran tertentu akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Tiga kelompok mahasiswa dibedakan berdasarkan metode pembelajaran yang mereka ikuti, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode praktik langsung. Satu jurusan mengambil 30 sampel mahasiswa yang dibagi menjadi tiga kategori tersebut. Data kepuasan mahasiswa berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 6 berikut. Dengan taraf keberartian 9,05 untuk menguji hipotesis, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan antara mahasiswa yang mengikuti metode ceramah dari diskusi dan metode praktik langsung? Untuk soal nomor 7, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat sebuah metode pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika penggunaan non-tunai, maka diberikan kode 0. Nomor 7 menyajikan data survei dari 10 orang yang diwawancara secara berurutan untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak. Dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, alfa 0,05. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan apakah urutan metode pembayaran ini jadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Untuk mengerjakan 7 soal ini, kita menggunakan software RStudio dan software Minitab.
Baik, untuk software RStudio untuk nomor 2, pertama-tama kita masukkan sintaks yaitu untuk menginput data. Dimana di sini ada sintaks tingkat populasi, kemudian grade rendah 5, sedang 5, dan tinggi 5. Kemudian ada skor kesehatan masyarakat, yaitu ada 72 sampai yang terbesar yaitu 90, 120. Kemudian di sini ada exam data, data.frame, tingkat populasi, skor kesehatan masyarakat, kemudian hashtag menggabungkan data ke data frame table, exam data, hashtag menampilkan data. Kemudian di sini ada sintaks untuk box plot. Dasar yang pertama itu ada box plot, skor kesehatan masyarakat, tingkat polusi, dan data exam data. Kemudian ada main box plot, skor kesehatan masyarakat per tingkat populasi. Ada X-Lab, tingkat populasi, Y-Lab, skor kesehatan masyarakat. Cool, ada Sky Blue, Orange, dan Light Green. Kemudian masukkan sintaks menginstal package, yaitu ada install the package, kemudian RVAID memory, kemudian hashtag untuk melakukan mood median test yang tidak tersedia di base air. Kemudian mengaktifkan package dengan sintaks library RVAI de Moire. Kemudian hashtag uji mood mediannya itu mood, mitas, skor kesehatan masyarakat, tingkat polusi, data, exam data, sek, kemenangan false. Untuk nomor 2 didapatkan hasil itu untuk X-score itu 78667, DV2 dan P-value-nya itu 0,01958. Kemudian untuk soal yang nomor 4, pertama-tama di sini kita menggunakan uji Wilcoxon berpasangan. Yaitu sintaksnya sebelum membarukan aplikasi, kemudian masukin datanya, yaitu 15 sampai 16, dan kemudian itu sudah pembaruan aplikasi, kita masukkan lagi datanya, yaitu 18 sampai 18 juga. Kemudian masukkan sintaks wilcox.text sebelum pembaruan aplikasi, dan sesudah pembaruan aplikasi, pair sama dengan true. Hashtag jika p value kurang dari 0,05, maka pembaruan antar muka aplikasi secara signifikan meningkatkan jumlah transaksi nasabah. Nah, untuk soal nomor 4 didapatkan fee-nya itu 0, p value-nya itu 0,005. Kemudian untuk nomor 5, di sini kita melakukan uji main Whitney. Yang pertama itu masukkan sintaks mahasiswa, terus datanya itu ada dengan akses 12 dan tanpa akses itu 9. Kemudian nilainya itu ada 180 sampai 290. Kemudian di sini masukkan sintaks data, data dot frame, mahasiswa nilai. Kemudian data, split, data, dan data mahasiswa. Hashtag membagi data berdasarkan kategori atau kelompok. Kemudian data menampilkan data. Masukkan sintaks will chalk dot test data dengan akses nilai dan data tanpa akses nilai. Paired sama dengan false. Uji Mayday dan didapatkan untuk nomor 5. Hasilnya itu W-nya 0 dan factor-nya itu 0,00001421. Untuk nomor 7 itu pertama kita menginstal package, yaitu install the package, Rendex, kemudian hashtag untuk menguji kelacakan data, kemudian install the package di series, hashtag untuk menganalisis data di red waktu. Kemudian mengaktifkan package dan sintaks library rentest dan library series. Kemudian hashtag rentest data as numeric, itu datanya 1 sampai 1, kemudian menginput data dalam bentuk numerik 1, 0 dan 1. Kemudian rantes faktor data, hashtag uji rantes faktor akan mengubah data numerik menjadi data kategori. Nomor 7 didapatkan hasilnya itu standar normalnya itu 0,67082 dan p-value itu 0,5023. Untuk soal nomor 2 didapatkan p-value itu 0,020 yang dimana sama seperti RStudio. Jadi kesimpulannya itu karena p-value kurang dari 0,5, maka gagal terdapat perbedaan tingkat kesehatan masyarakat antara rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk soal yang nomor 4 didapatkan p-value itu 0,006. Dapat disimpulkan karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka tolakkan 0.
Jadi terdapat perbedaan signifikan antara jumlah transaksi nasabah antara sebelum dan sesudah pembaruan aplikasi. Dan untuk soal nomor 5 itu pivot itu nol. Jadi kesimpulannya karena pivot masih kurang dari alfa, maka tolokan nol yang dimana terdapat perbedaan signifikan dalam ujian akhir mahasiswa yang mendapatkan platform dan tidak. Soal nomor 7 itu pivotnya 0,502. Dimana karena pivotnya itu lebih dari alfa 0,5, maka menerima H0.